Kalau namanya main judi mah, kalau hitung keseluruhan nggak ada yang menang. Ya yang pasti ya saya masih mau main lagi karena saya belum mendapatkan jackpot kemenangan yang besarnya itu, makanya saya penasaran. Oh, judi itu suatu perilaku saja, tapi ternyata ada kerusakan otak seberapa parah dan ternyata itu sama beratnya dengan kecanduan narkoba. Ini kalau nggak judi saya kayak ada yang kurang dalam diri saya. Apakah begitu salah satu tanda-tandanya? Remaja dan dewasa muda ini adalah mereka yang sangat rentan untuk mengalami kecanduan lebih tinggi. Kecanduan judi online ini bisa diobati, sama dengan kecanduan narkoba. Cara melindunginya bagaimana, Bu? Langkah-langkah praktisnya untuk melindungi. Indonesia kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan karena prestasi membanggakan, melainkan predikat sebagai negara dengan pemain judi online terbanyak di dunia. Bayangkan, kini setiap rumah bisa menjadi meja judi virtual. Tak tanggung-tanggung, perputaran uang judi online di Indonesia melonjak hingga 327 triliun rupiah pada tahun 2023. Fenomena judi online tidak hanya melumpuhkan ekonomi, tetapi sedang menghancurkan sendi-sendi kehidupan keluarga kita. Karena dari 3,29 juta pengguna, ada lebih dari 80.000 penggunanya adalah anak-anak di bawah umur. Ya, inilah krisis yang harus kita hadapi sekarang. Judi online bukan sekedar masalah pidana, tetapi jeratnya dapat mengancam kehidupan keluarga. Seperti kasus seorang polwan yang membakar suaminya karena gaji ke-13 dipakai untuk judi online. Tentu hal ini dapat menjadi peringatan bagi kita bagaimana lingkaran jerat judi online sangat berbahaya. Manifestasi lain dari judi online adalah gangguan mental, bahkan berujung pada bunuh diri. Minuman keras dan KDRT sepertinya menjadi sahabat baik judi online. Dan kalau sudah kecanduan bermain judi sambil duduk di dapur, rupanya pinjol seakan turut mendukung. Menurut Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, terjadi peningkatan pinjaman online dalam 3 tahun terakhir ini dikarenakan aktivitas judi online. Untuk membahas lebih jauh, sudah ada bersama dengan kita yaitu Dr. Christiana Siste Kurniasanti SPKJ, Ketua Divisi Psikiatri Adiksi FKUI RSCM. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak Anda untuk share, like, dan juga komen konten-konten Cahaya Bagi Negeri di channel Jawaban agar semakin banyak yang diberkati lewat tayangan kami. Judi online itu dari 2010. Tapi kalau main yang slot ini itu baru setahun terakhir lah. Saya itu bermain dari 3 tahun yang lalu. Kalau gaji biasanya kan ke istri gitu kan. Nah, kalau ya uang-uang yang kita cari di luar, yang di luar gaji ya biasanya itu dibayarin buat ya, bisa habis 1 juta sehari. Kalau sekarang sih mendingan deh. Bisa ya 400, 600. Waktu itu sih pakai uang dari gaji sih. Karena memang waktu itu kan saya ada kebutuhan lebih dan gaji saya nggak cukup. Jadi saya coba dari gaji itu saya putar lagi untuk bisa menambah lagi. Dua minggu 18 juta. Ya kurang lebih hampir 20 lebih lah. Kalau namanya main judi mah, kalau hitung keseluruhan nggak ada yang menang. Ya pernah sempat berhenti ya, karena memang faktornya juga udah terlalu banyak dibuang ya uangnya karena kekalahan itu. Ya yang pasti ya saya masih mau main lagi karena saya belum mendapatkan jackpot kemenangan yang besarnya itu, makanya saya penasaran. Ya pasti ekonomi lah. Ya ekonomi kan, ya namanya judi,
Ya pasti berpengaruh lah. Yang pasti sih dampaknya besar ya. Bahkan saya benar-benar sampai habis-habisan waktu itu, sampai gaji habis, uang sampingan habis, kebutuhan habis. Ya sampai saya juga terjadi keributan di rumah tangga. Sampai kadang-kadang buat kebutuhan anak juga kurang. Ya menyesal melihat kondisi anak yang sering ngeluh. Ada pembayaran harus saya telat-telatin sampai berbulan-bulan belum dibayar untuk iuran pembayaran tiap bulannya. Gua kalau bilang berhenti judi, kayaknya enggak. Ya, Dokter Kristiana, bagaimana pendapat Anda dari Viti tadi kita saksikan? Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak Andi dan Bu Maria sudah mengundang saya untuk topik yang sedang hits ini ya di Indonesia. Sebenarnya saya tidak kaget juga sih, karena sejak tahun lalu sudah banyak pasien-pasien yang datang ke RSCM dan memang dengan kecanduan judi online, terutama pada masa pandemi. Dan dunia sendiri juga menghadapi masalah ini sebenarnya. Kalau saya bilang, atau saya boleh mengatakan, ini adalah suatu disaster nasional ya. Jadi masalah kesehatan yang menjadi disaster nasional. Jadi suatu kecanduan yang bukan kecanduan narkoba, karena selama ini kan yang dikenal kecanduan narkoba nih. Tapi sekarang ini adalah kecanduan yang bukan narkoba, tapi dampaknya sama persis dengan narkoba. Yang saya maksud dampak ini adalah dampak dari segi biologik, artinya dampak kerusakan otak. Dan juga dampak psikologik, artinya adalah kesehatan mental dan dampak sosialnya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sangat clear ya, sangat jelas oleh kedua bapak-bapak tersebut. Gitu. Jadi memang dampaknya sama persis dengan narkoba. Oke, Bu Kristiana, sebelum lebih lanjut lagi penjelasan yang secara eksplisit, pendapat Anda, kenapa? Ini kan sudah tahu ya pasti habis lagi lah uangnya gitu. Tapi kok judi online makin meningkat di Indonesia? Dan bahkan seperti Anda katakan tadi, ini jadi satu penyakit yang disaster, kecanduan disaster. Kenapa? Iya, jadi tadi ada tuh yang dari video itu dikatakan penasaran. Saya belum dapat jackpot terbesar nih, penasaran gitu. Tadi juga ada pertanyaan yang bagus, udah tahu kalah, sudah mengetahui kalah, tapi kenapa terus dilakukan? Pada mereka yang kecanduan judi online, ada yang namanya cognitive error. Jadi salah pemikiran atau salah kepercayaan dalam berpikir. Misalnya adalah chasing the losses. Jadi kalau misalnya kalah, yang di pikirannya adalah saya harus mengejar kekalahan ini. Dan pada mereka yang kecanduan judi online itu ada yang namanya myopia of the future. Jadi nggak mau tahu juga tentang masa depan itu seperti apa. Yang penting adalah hari ini. Dan biasanya yang mereka ingat adalah kemenangan dan bukan kekalahan. Padahal kalau di jumlah kekalahannya jauh lebih besar. Jadi ada cognitive errors yang terjadi. Mengejar kekalahan, ada seperti illusional of control. Kalau saya pakai baju merah, saya akan menang. Kalau misalnya setelah kalah, masa sih saya tidak diberikan kemenangan? Itu adalah gambling fallacy. Jadi suatu cognitive error yang ada pada para mereka yang mengalami kecanduan judi online. Cognitive error itu mengejar kekalahan ini kalau jadi gaya hidup seseorang berbahaya dong, dokter? Benar. Jadi memang dampaknya tadi besar sekali kan, sampai ada kerusakan dalam rumah tangga, sampai bayaran anak sekolah harus dipending-pending, ditunda-tunda. Kemudian tadi juga ada yang peristiwa membakar suami itu ya, itu kan sudah impulsif dan emosional sekali ya dalam rumah tangga gitu. Jadi dampaknya memang besar. Dan satu lagi ya Pak Andi, jadi dampak kerusakan otak ya, tanpa disadari otak itu juga mengalami kerusakan sama seperti kecanduan narkoba. Hal itu yang membuat mereka loss of control, kehilangan kontrol terhadap perilakunya. Oke Bu, kalau misalnya kehilangan kontrol itu berarti apakah ada rasa kayak gini, wah ini kalau nggak judi saya kayak ada yang kurang dalam diri saya. Apakah begitu salah satu tanda-tandanya? Benar, ada craving namanya. Jadi pada mereka yang mengalami kecanduan narkoba itu ada craving ya. Jadi ada rasa keinginan yang sangat intens untuk melakukannya. Demikian juga pada mereka yang mengalami kecanduan judi online. Jadi ada rasa emosi yang tidak stabil ketika dia tidak melakukannya. Ada rasa ingin sekali. Misalnya ya, melihat handphone, melihat telepon genggam, smartphone, kemudian sedang browsing lalu muncul misalnya suatu iklan pinjol. Nah itu juga langsung menimbulkan craving. Kenapa? Karena dia berpikir, oh saya memang sedang tidak punya uang, tapi saya bisa pinjaman online dan kemudian saya berjudi.
itu sudah otomatis ada dalam otaknya dia. Ya, jadi terpikir untuk melakukannya karena craving, karena melihat sesuatu yang berhubungan dengan perilaku judi online ya. Bu, apakah perilaku ini secara psikologi udah tahu nih bakal kalah, udah tahu nih bakal candu, udah tahu nih bakal rugi, akan tetap ingin melakukan itu, dalam hal ini adalah berjudi. Ini ada di setiap diri setiap orang. Kalau sudah kecanduan, itu ada namanya kehilangan kontrol, memprioritaskan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-harinya, sudah tahu ada dampak negatif tapi tidak bisa menghentikannya. Sekalipun sudah Itu sering kalah tetap ada juga satu ingin berjudi. Sekalipun Ya, sering kalah itu tetap ingin berjudi. benar, itu tanda sudah mengalami kecanduan. Kalau misalnya dia baru sekali nih bermain judi online, Ya. kemudian kalah, lalu penasaran, lalu dia bermain lagi gitu. Itu belum tentu suatu perilaku kecanduan. Tapi kalau misalnya sudah kehilangan kontrol, prioritas dalam kehidupan sehari-harinya adalah berjudi online, kemudian sudah tahu ada dampak yang merugikan keluarga, tapi dia tetap lakukan, Ya. nah itu sudah suatu perilaku kecanduan. Ya, semoga pembicaraan kita ini disaksikan oleh sahabat-sahabat kita yang mungkin belum terlalu parah lah kecanduannya ya. Lalu ini bisa menjadi satu hal yang sangat baik buat mereka. Selain tadi Ibu katakan ada kerusakan otak. Saya pengen tahu nih kerusakan otak itu seberapa parah rusaknya. Lalu apakah judi online ini juga akan membawa pengaruh kesehatan mental seseorang? Iya, benar. Jadi kalau kita bicara tentang kerusakan otak, ini yang seringkali saya tekankan ya. Karena kan biasanya, oh judi itu suatu perilaku saja. Tapi ternyata ada kerusakan otak. Seberapa parah, dan ternyata itu sama beratnya dengan kecanduan narkoba. Ada area otak depan kita, yang namanya prefrontal cortex, kemudian menjadi rusak. Konektivitas fungsional otaknya itu menjadi terlalu rendah gitu. Jadi tidak berfungsi dengan baik. Dan pada mereka yang mengalami kecanduan judi online, stop system di dalam otaknya, terutama bagian otak bagian depan, itu rusak. Sehingga dia tidak bisa mengendalikan perilakunya. Jadi tanda-tandanya apa tuh Bu kalau secara bahasa sederhananya? Supaya kita bisa tahu nih, wah ini jangan-jangan saya sudah mulai mengalami kerusakan otak bagian depan. Apa tanda-tandanya? Gejalanya apa Bu? Iya, yang rusak kan stop sistemnya ya. Jadi sistem untuk stop, untuk mengendalikan perilaku. Ketika misalnya sudah kalah berkali-kali tapi tidak mau menghentikan, malah tambah penasaran, tambah merasa ada aku akan menang. Masa sih setelah 3 kali kalah tidak diberikan kemenangan? Nah itu berarti sudah kehilangan kontrol. Itu adalah kerusakan. Karena itu impulsif, padahal sudah ada harus yang dibayar, istri sudah marah-marah, anak harus bayar sekolah, ini uang gaji sudah habis, pinjaman online sudah di mana-mana, tapi tetap melakukan, itu adalah tanda dari kerusakan otak bagian depan, terutama bagian stop system. Wah, ini sangat mengerikan sekali kalau misalnya anak-anak dan remaja kita ini kan memang ternyata sekarang juga lebih banyak ya Bu, dan bisa kita lihat kok kayaknya rentan sekali dengan judi online ini. Menurut pandangan Anda, seberapa rentan dan seberapa bahaya judi online ini terhadap anak-anak dan remaja kita? Dan sekaligus saya sambung ya pertanyaannya, bagaimana caranya orang tua, keluarga itu bisa melindungi anak-anak dan remaja kita dari kecanduan judi online ini? Benar, fokusnya adalah melindungi remaja dan dewasa muda. Dewasa muda itu sampai 25 tahun ya. Jadi remaja dan dewasa muda ini adalah mereka yang sangat rentan untuk mengalami kecanduan lebih tinggi. Kenapa? Karena pada remaja terutama ya, otak bagian depan itu belum matang. Sehingga tadi stop sistemnya itu masih belum mateng, cara untuk mengendalikan dirinya masih belum matur, itu adalah pada remaja. Sehingga kalau mereka bermain judi online, maka resiko untuk kecanduan judi online-nya jauh lebih tinggi daripada dewasa yang bermain judi online. Jadi cara melindunginya bagaimana Bu? Langkah-langkah praktisnya untuk melindunginya? Oke. Kenapa sih orang ke judi online? Satu, karena dia ingin berpikir instan ya, mendapatkan sesuatu secara instan, tidak melewati proses gitu. Jadi kepuasan itu didapatkan secara instan. Yang kedua adalah biasanya mereka yang mengalami suatu masalah emosi. Nah, kemudian juga melampiaskan agresivitas itu kepada judi online.
Tuh, jadi dan pada saat mereka bermain judi online, cenderung mereka kemudian tidak stabil emosinya. Pada saat tidak stabil emosinya, dia akan kalahkan sebenarnya. Lalu penasaran. Nah, itu yang terjadi. Jadi ada resiko-resiko tersebut. Nah, untuk melindunginya adalah sebenarnya saya selalu mengatakan bahwa eh smartphone itu diberikan pada anak itu untuk punya sendiri ya, itu tidak boleh kurang dari usia 8 tahun dan harus ada literasi digital. Gitu. Literasi digital ini artinya menerangkan mana yang baik dan mana yang tidak baik gitu. Jadi dan juga harus ada parenting control sebenarnya dari orang tua gitu. Jadi ada aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa digunakan oleh orang tua yang bisa untuk menghambat misalnya membuka situs-situs yang terkait dengan judi online. Dan yang kedua adalah yang harus kita waspadai adanya perpindahan dari gaming bermain games online ke judi online. Karena di dalam games itu juga banyak aplikasi-aplikasi yang bersifat seperti judi. Gitu misalnya sistem gacha. Nah, itu adalah yang bersifat seperti judi kan, mendebak-debak gitu. Jadi akhirnya kemudian berpindah jadi judi online. Sehingga yang harus dilakukan keluarga tadi literasi digital, memberikan smartphone itu tidak kurang dari usia 8 tahun. Kemudian juga sharing ya terhadap hal-hal seperti ini di dalam keluarga. Dan tentu saja pada remaja mereka membutuhkan pujian, mereka membutuhkan suatu kepuasan dari keluarga itu sendiri. Pada saat mereka bermain judi lalu menang, itu kan suatu saya hebat sekali ya, saya menang. Kemudian ada reward yaitu uang dan juga ada misalnya seperti seperti yang suatu hal yang seperti perayaan selebrasi di judi online itu sendiri. Nah, ini harus ditekankan oleh keluarga. Keluarga itu harus memberikan pujian juga kepada remaja dan dewasa muda. Dan banyak diajak bicara juga. Oke, Bu Kristiana, kehidupan orang tua di Jakarta, di kota-kota besar cukup padat. Keluarga terkadang tidak cukup mendampingi anak-anak mereka. Pendekatan psikologis seperti apa yang efektif dan relevan agar bisa mengatasi anak-anak kita di usia remaja hingga dewasa muda supaya tidak kena kecanduan judi online. Karena memang seperti Anda sampaikan tadi dan saya memang lihat fenomena itu dari game online ada gacha-gacha muncul ke judi online. Ya, jadi satu adalah yang bisa dilakukan oleh keluarga tadi memberikan pujian. Kemudian yang kedua tentu misalnya gini. Boleh menggunakan handphone itu hanya di tempat-tempat umum di rumah, jadi tidak di dalam kamar. Kemudian misalnya di meja makan tidak boleh menggunakan handphone. Lalu pola asuh yang penting, pola asuh yang membuat seorang remaja jatuh ke judi online ada pola asuh yang otoriter dan juga pola asuh yang permisif. Jadi pola asuh itu harus ada komunikasi dua arah dan hangat. Tentu waktu kita tidak banyak di Jakarta, tapi pada saat kita berkomunikasi dengan anak kita, maka kita tidak menggunakan handphone. Dan yang terakhir adalah berikan role model yang baik. Orang tua juga tidak melakukan judi. Jadi misalnya berbicara begini, ini kan untuk main-main saja. Tadi ada salah satu bapak yang bilang, ini kan untuk iseng-iseng saja, memberikan rasa seru. Nah, itu kan memberikan model juga untuk anak, untuk bermain yang seru-seru yang bersifat judi online. Iya. Jadi artinya apa yang terjadi sekarang-sekarang ini memang tidak bisa kita hindari kenyataannya. Ini seperti sebuah desakan kepada anak-anak dan remaja kita dan hingga dewasa muda untuk mencari jalan pintas sebenarnya ya. Dan juga menguji nyali, rasa penasaran dan sebagainya. Meja makan tidak boleh ada handphone, itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk komunikasi. Bu, secara psikologis, ada beban psikologi apa sebenarnya yang menjadi beban juga untuk keluarga agar bisa melakukan pendekatan kepada anak-anak dan remaja yang memang termasuk tindakan efektif ketika mereka sudah melihat wah ini udah mulai tertarik nih dengan judi online. Iya, ya. Satu hal lagi yang perlu kita waspadai adalah ketika uangnya habis terus ya, Pak Andi ya. Nah, itu yang harus kita waspadai. Jadi literasi uang itu, pendidikan tentang uang dan finansial itu juga harus ditanamkan pada anak dari masa kini. Gitu, bagaimana dia menggunakan uang. Nah, jadi kalau misalnya sudah ada yang terlihat memang ada masalah dengan judi online ini, satu, gejalanya adalah mulai pendiam. Dua, mulai terlihat gelisah. Ketiga, mengurung diri di kamar.
sering kemudian menggunakan handphone secara sembunyi-sembunyi. Lalu ada uang keluarga yang hilang misalnya. Nah, itu adalah suatu gejala-gejala yang perlu diwaspadai keluarga. Jangan lupa bahwa judi online ini, kecanduan judi online ini bisa diobati sama dengan kecanduan narkoba. Jadi jangan putus asa, ada pengobatannya. Modalitas terapinya banyak yang sudah dikembangkan. Apa contoh Jadi, pengobatannya, Bu? Boleh disampaikan contoh oke, pengobatannya? iya, iya. Pengobatannya adalah tentu tadi memperbaiki sirkuit di otak yang tadi bagian otak depan yang rusak itu kita perbaiki, yaitu dengan cara satu melakukan kognitif perilaku. Jadi kognitif CBT, kognitif behavioral terapi. Artinya? Tadi yang kognitif errors-nya itu, tadi kognitif errors yang tadi bilang, oh setelah kalah 3 kali, masa sih saya nggak ada kemenangan gitu ya? Saya Itu harus mengejar diperbaiki. kekalahan. Itu Oke. diubah. Diubah. Ya, pemikiran itu. Yang kedua adalah ada yang namanya TMS, Transmagnetic Stimulation. Jadi memberikan stimulasi magnetik pada otak sehingga mengaktifkan stop system yang rusak tadi. Sehingga orang tersebut bisa mengendalikan perilakunya. Seperti apa Itu yang bisa realisasinya, kita, Bu, yang tadi yang Ibu katakan tadi? Perbaikan tadi. TMS itu berarti ya, jadi memberikan suatu stimulus elektromagnetik di otak bagian depan. Jadi harus Itu ada dibawa alat. jadi harus ada tim khusus secara medis dan secara sains gitu untuk diterapkan di Benar. diri orang tersebut. Oh, oke. Iya, harus dibawa ke profesional. Boleh ke psikolog, boleh ke psikiater, tapi yang mendalami tentang kecanduan judi online. Jadi boleh, memang ada modalitas terapinya dan bisa diobati. Dalam waktu 3-6 bulan itu bisa mengalami perbaikan yang bermakna. Bu, menurut Ibu seberapa besar faktor parenting dalam keluarga untuk mencegah masuknya pengaruh judi online ini? Ya, ya, ya. Parenting ini sangat penting ya. Jadi tadi loh orang tua itu sibuk, tapi mau nggak mau kita orang tua gitu. Dan tadi pola asuh yang komunikasi 2 arah, aturan di rumah itu harus dikomunikasikan, memperbanyak pujian, tidak melihat handphone ketika kita berbicara dengan mereka. Kemudian juga tadi pada remaja dan dewasa muda itu sedang mencari dopamin kan, adrenalin rush. Sehingga kita berikan kegiatan-kegiatan yang juga sama nih, bisa meningkatkan dopamin atau adrenalin rush. Nah, olahraga, atau misal kalau dia suka seni, dancing misalnya, itu harus dicari. Memang harus kreatif ya orang tua masa kini. Orang tua masa kini harus kreatif. Ini menjadi tantangan baru juga ya. Dan ini harus dijawab. Bu Christiana, dari pembicaraan kita, apa yang menjadi pesan Anda untuk setiap keluarga dan juga setiap orang-orang yang mungkin saat ini sudah mulai menyadari, wah, saya ini sudah masuk ke area hampir kecanduan atau sudah kecanduan. Apa yang bisa Anda sampaikan dan kira-kira harus kemana, langkah apa yang relevan, pendekatan psikologis seperti apa yang benar-benar bisa diadopsi oleh semua rekan-rekan yang menyaksikan pembicaraan kita? Iya, iya. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kecanduan judi online ini prevalensinya adalah sekitar 2% dari populasi kita. Itu udah diteliti, jadi banyak. Kemudian kecanduan judi online ini bisa terkena siapa saja, laki-laki, perempuan, remaja, usia dewasa, muda, dewasa, dan juga lansia. Jadi kita di keluarga harus berhati-hati. Sehingga yang bisa kita lakukan ketika kita mencurigai salah satu anggota keluarga kita mengalami perilaku kecanduan judi online, maka kita harus berbicara dulu dan katakan bahwa kita tahu, kita curiga. Jadi jangan sembunyi-sembunyi. Katakan bahwa kita tahu ini ada satu masalah. Dan kemudian perketat keuangan finansial. Ini yang saya selalu katakan kepada orang tua, jangan memberikan uang berlebihan, jangan berikan m-banking gitu ya. Jadi harus diketatkan masalah finansialnya dan kemudian bisa dibawa untuk berobat ke profesional. Ada banyak pengobatan yang bisa diberikan. Jangan takut, jangan khawatir terstigma, tapi semakin dini Anda membawa untuk berobat, maka semakin kerusakan otak itu bisa diobati. Saya tidak tahu kalau misalnya ada pertanyaan, apakah kerusakan otak itu bisa kembali atau tidak. Semakin dini Anda membawa untuk berobat, semakin mudah untuk diobati, semakin bisa untuk diobati. Seperti itu, Pak Andi. Ya, kalau sains saja bisa memberikan sebuah referensi untuk pemulihan dan Anda bisa mengatakan bahwa ini akan pulih. Ditambah dengan kuasa daripada pengajaran yang benar mengenai firman Tuhan, keluarga kuat di dalam pengenalan firman Tuhan, ditanamkan secara spiritual, saya rasa ini akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa ya, betul nggak dokter?
Jadi secara Benar, Pak Andi, spiritual benar. dan juga sains ini Benar. benar-benar bergerak Ya, bersama dan akhirnya tidak ada yang benar. tidak bisa karena sains pun juga sudah memberikan referensi bahwa ini bisa dipulihkan. Benar Pak Andi, saya ingin menekankan, saya tidak bisa berjalan sendirian. Ketika saya dibantu oleh konselor di gereja, Ya. maka itu akan terasa lebih mudah buat saya untuk berkolaborasi. Bahkan juga guru-guru di sekolah yang kemudian mereka mengajarkan tentang dari sisi spiritual. Atau tadilah konselor di gereja, itu sangat membantu saya dalam bekerja untuk mengobati mereka mengalami kecanduan judi online. Oke. Tentu kita tidak bisa berjalan sendirian. Oke. Seperti itu Pak Andi. Bu, saya ada pertanyaan bonus. Anda kan seorang expert. Dari pandangan Anda, apa sih yang harus gereja lakukan sesegera mungkin secara nyata dan signifikan sehingga terjadi seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa ini kita nggak bisa sendirian nih. Kira-kira langkah apa yang real bisa gereja kerjakan hari-hari ini untuk mencegah kecanduan Ya. judi online? Iya, iya. Jadi saya pernah menjadi pembicara di sebuah gereja, melatih setiap 6 bulan sekali untuk para konselor di gereja mengetahui tentang masalah adiksi. Itu sangat membantu. Mereka jadi punya pegangan dan pengetahuan tips-tips untuk konseling. Dan mereka sangat tertarik dan mereka bisa melakukan sebagai garda terdepan dulu. Orang ini lebih senang membawa ke gereja daripada ke dokter gitu kan ya. Jadi mereka garda terdepan dulu untuk melakukan konseling awal, untuk melakukan pendekatan bagaimana mereka bisa mengontrol perilakunya. Kemudian juga menenangkan orang tuanya. Yang bisa gereja lakukan adalah salah satunya seperti itu. Yang kedua adalah tentu masalah-masalah seperti ini dikomunikasikan misalnya dalam khotbah-khotbah di gereja, diingatkan kembali. Dan terutama untuk orang tua. Orang tua masa kini sibuk tapi harus kreatif, harus juga memberikan perhatian. Ketika kita punya anak, kita nggak bisa membiarkan mereka berkembang sendiri dengan digital. Orang tua harus lebih bisa memiliki kreativitas lebih daripada sebuah digital. Itu yang saya ingin katakan. Dan gereja bisa menuntun orang tua dan juga remaja dan dewasa muda untuk memiliki perilaku yang jauh dari judi online. Seperti itu Pak Andi. Ya, kita harapkan gereja, keluarga, semua para orang tua, para expert bisa bersinergi dan ini akan menjadi cara yang paling efektif untuk mencegah generasi mendatang tidak lagi terjangkit dengan judi online ya Bu. Iya, benar sekali. Jangan jadikan digital sebagai babysitter buat anak kita. Saya sepakat. Ibu Dr. Christiana, terima kasih untuk investasi waktu Anda bersama dengan kami. Kami sangat terberkati. Tuhan Yesus memberkati Bu. Terima kasih Pak Andi dan Ibu Maria. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Tidak ada jalan pintas untuk mengubah nasib. Jerat judi online hanya akan membawa kita kepada kehancuran. Firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 tercatat di Alkitab mengingatkan kita karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Mencari kekayaan melalui jalan pintas seperti judi hanya akan membawa penderitaan dan penyesalan serta kehancuran keluarga. Alvin Joe, pemenang ajang pencarian bakat X Factor Indonesia, ternyata pernah terjerat dalam judi online hingga kehilangan arah. Seperti apa kisahnya? Mari kita saksikan video berikut ini. Alright. Yang jadi lowest point lo di hidup lo apa? Lowest point itu sebelum X Factor, sebelum kenal Tuhan, itu lowest point. Itu Itu ngaco ya? lowest pointku. Apa yang lo rasain? Apa sih kejadian yang bikin lo kayak, gue kayaknya hilang arah nih, gue kayak nggak tahu gue siapa. Kayak nggak punya siapa-siapa aja. Hidup mungkin kamu nggak punya siapa-siapa. Nyatanya tapi punya. Punya sebagai formalitas belaka. Lagu danar, nggak Ya. skip. Punya sebagai itu, kayak orang tua ya sebagai orang tua aja. Karena aku terlahir sebagai anaknya dia. Tapi ada kejadian yang Teman ya bikin, teman gitu aja. kejadian yang bikin lo kayak hancur banget, susah banget gitu. Mulai-mulai hancur tuh intinya waktu kuliah itu. Terus semenjak mulai kejadian kecanduan judi, aku lumayan kecanduan judi, itu kan. Itu lepasnya, waduh lepas ya bukan main tuh, susah ya. Kuliah hancur, ya kan. Itu lowest point. Itu tahun 2018 Desember. Jadi itu aku sebenarnya kayak ingin meluapkan semua di hati, tapi aku nggak tahu kemana. Kayak aku merasa semuanya tidak ada yang mengerti aku, gitu.
Itu aku merasa semua satu sisi keluarga pun nggak mungkin ngerti aku. Temen pun tidak mungkin. Jadi siapa yang ngerti? Jadi satu-satunya tempat, dan aku nggak punya tempat sendirian. Itulah makanya aku suka tinggal sendirian sekarang. Aku nggak punya tempat sendirian, jadi tempat satu-satunya aku sendirian itu cuma di kamar mandi. Jadi lo Nah, di situ aku tobatnya di situ. di kamar mandi. Di kamar mandi. Full kamar mandi. Full dah, itu berjam-jam aku di kamar mandi. Ngapain? Cuma doa sama Tuhan. Wow. Itu deh. Nangis parah aku tuh deh. Seorang Full, Alvin ya. full itu, full. Tapi di situ, itu rasanya hari itu. Tapi gue kepo sebenarnya. Waktu lo di kamar mandi itu, yang lo bilang ke Tuhan tuh penyesalan, apa minta tolong, apa kayak ngakuin semua dosa? Karena gue juga pernah kayak gitu, tapi gue lebih yang kayak malu, kayak Tuhan, oke, gue salah gitu, ngakuin semua. Kalau lo kayak gimana? Kalau aku lebih ke minta tolong. Minta tolong, kayak penyesalan tuh udah nggak bisa aku jelasin. Terlalu banyak penyesalan. Iya. Jadi lebih ke minta tolong aja. Aku nggak tahu nih. Aku nih harus kemana lagi itu gimana yang jelasin itu susah tuh. Lo bingung bener-bener di titik Iya bingung, yang itu udah capek lah. Lebih ke capek minta tolong aja sama Tuhan. Gitu sih, nangis. Terus aku baca itu Mazmur 1 ayat 1. Itu permulaannya dari situ. apa itu? Yaitu berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran lain, itu paling mantap, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuh. Puji Tuhan, amin. Wow. Tapi itu salah satu ayat favorit lo atau enggak? Itu atau itu permulaan? Itu permulaan. Itu permulaan yang ngebuka segalanya. Iya, itu permulaan. Dan aku ngerasain tuh di kamar mandi itu ada sesuatu yang hadir di situ, yang aku tidak pernah merasakan hal itu sebelumnya. Jadi itu momen satu pertama aku. Merinding loh aku. Dari situ aku berubah di situ. Kamar mandi, memang best part itu kamar mandi. Kehadiran suasana, keadaan, vibes yang beda yang lo rasain saat itu tuh apa sih? Rasanya tuh apa? Itu susah dijelaskan loh, itu serius. Nggak bisa, Sulit dijelasin loh, itu kayak langsung kayak dari kakiku sampai siniku tuh semua kayak kerasa ada. Aduh, gimana itu jelasinnya, susah intinya. Itu aku yakin pasti ada yang pernah ngerasain itu. Gitu aja sih. Itu susah dijelaskan dengan kata-kata. Yang pasti lo gak pernah ngerasain hal itu. Aku tidak pernah merasakan hal itu. Dan sulit untuk merasakannya lagi. Tapi aku merasa itu didengarkan. Itu hubungan pribadi lah, tetap penting. Kalau hubungan pribadi sama Tuhan, waktu buat Tuhan sendiri tuh Itu penting sih. penting. Kalau Menurutku. iya, itu penting banget. Aku lebih nyaman kalau ngobrol sama Tuhan tuh ya hening, sepi, curhat, nangis-nangis sendiri dibanding harus didengerin sama orang. Curhat sama orang tuh nggak bisa aku. Mazmur 1 ini, apa sih yang lo ambil? Apa makna yang paling lo kena gitu ke hati lo? Kalau aku lebih nangkepnya gini. Dari dulu udah pernah ditawarin buat ikut Tuhan, kayak ada panggilan buat ke situ, cuma aku nolak-nolak terus. Tapi apa hasilnya? Yang aku dapat berantakan. Chaos, gitu kan? Hidupnya chaos. Jadi emang gak ada jalan lain selain ke situ. Cuma itu jalan yang benar. Pada akhirnya jalan yang benar satu-satunya hanyalah Manusia tanpa Tuhan lemah emang. ya. Tapi ada perubahan nggak dalam hidup lo yang kayak drastis banget gitu? Apa yang lo rasain? Mungkin Semenjak apa nih? Semenjak kenal Tuhan. Apa yang lo rasain dalam hati lo? Yang beda ya? Jadi kayak penakut buat ngelakuin dosa. Yang dulu aku gak pernah ngalamin kayak gini. Terus rasa bersalah aku sampai muncul-muncul terus gitu. Itu sih. Dahsyat ya? Dahsyat lah. Jujur aku tuh sebenarnya takut. Ada rasa takut karena aku masih 16, right? Dan memang gue tuh semakin kesini banyak sekali godaan yang membuat gue kayak, kok dunia ini sepertinya seru sekali. Seru sekali. Tuh kan? Kayak aku tuh sempet kayak penasaran banget. Kalau nggak ada orang tua di samping aku yang ngingetin aku, mungkin aku udah jatuh sekali, udah nyoba sana sini. Tapi karena emang ada Tuhan itulah, kalau mau ngelakuin sesuatu, deg, kayaknya ada yang ngeliatin kanan kiri rasanya. Itu doang sih pegangannya. Makanya Alvin tuh dulu sempet cerita sebenarnya hal-hal kayak gini. Sempet cerita masalah-masalah dia kayak gini. Itu jadi salah satu reminder aku untuk selalu berjaga-jaga ya. Jangan sampai jatuh dulu. Mungkin ada orang yang mikir, udahlah gak apa-apa cobain semua dulu. Nanti kalau udah kapok, itu yang bakal jadi titik awal kalian akan bener-bener bertemu Tuhan dan itu permanen gitu. Tapi menurut aku jangan sampai jatuh dulu lah sayang, hidup akunya gitu kan. Semakin dewasa kita semakin tahu sih ternyata dunia gak seindah itu ya, gak semudah itu juga. Kalau sama Tuhan baru semudah itu. Ya itu benar. Kayaknya kelihatannya ringan aja, indah aja gitu tiap hari. Menurut aku sih gitu ya. Benar? Bener, setuju.
Ini itu sisi lain dari Alvin ya. Yang kita tahu Alvin tuh cuek ya, hidupnya gitu-gitu aja, bosenin, gak ada lika-likunya. Ternyata di balik itu guys, Sebenarnya malah berliku-liku hidupnya. banget ya. Wow, ini sebenarnya sangat-sangat membuka sisi lain dari seorang Alvin. Tuhan merancangkan hidup kita dengan sesuatu yang indah dan hari depan yang penuh dengan harapan. Namun, seringkali oleh sebuah keputusan yang salah, kita terjebak dalam sebuah dosa, bahkan kita terikat di dalamnya. Dan mungkin kita berpikir, tidak mungkin aku bisa bebas. Yang ada putus asa, bahkan tidak jarang ada beberapa orang mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Tidak ada dosa yang begitu besar sehingga Tuhan tidak bisa untuk membebaskan Anda. Kolose 2 ayat 15 berkata bahwa Dia sudah melucuti semua kuasa iblis dan Dia membuat iblis menjadi tontonan umum. Yesus telah menang atas dosa. Dan hari ini Dia menawarkan kepada Anda pembebasan. Kalau Anda terikat, Anda merasa tidak mungkin Anda bisa keluar. Ada jalan di dalam Yesus. Hari ini, mari terima pembebasan dari Tuhan. Dan Anda pasti dimerdekakan. Saya mengundang Anda yang rindu untuk dibebaskan dari keterikatan, kecanduan. Mari bersama kita berdoa. Karena Yesus sanggup membebaskan Anda. Mari sepakat kita berdoa. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat setiap orang yang hari ini diikat, dipenjara oleh keterikatan dosa. Saat ini juga kami perkatakan darah Yesus, kebangkitan Yesus sudah memerdekakan engkau. Amin. Saya diingatkan untuk berdoa buat seseorang yang terikat dengan narkoba dan engkau menonton tayangan ini. Hari ini Tuhan membebaskan engkau. Dalam nama Yesus. Hari ini setiap rantai yang mengikat engkau terbuka dalam nama Yesus. In Jesus' name. Dan hari ini Dalam juga nama Yesus. engkau menerima pengampunan dari Tuhan. Keselamatan dari Tuhan. Yes. Dalam nama Yesus Dalam nama terima. Yesus. Saya juga mendapat sebuah kesan di hati saya. Ada sebuah keluarga yang engkau benar-benar sudah give up. Engkau angkat tangan atas anakmu yang kecanduan akan hal-hal yang membuat dia tidak bisa keluar, yaitu game online. Dan engkau benar-benar sangat terpuruk. Keluarga, papa dan mama yang hari ini menonton, Tuhan Yesus menawarkan kepadamu sebuah kemerdekaan untuk anakmu boleh dimerdekakan. Sepakat kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga yang mengalami ketakutan, mengalami sebuah hal yang sangat trauma karena anaknya tidak bisa lagi untuk diselamatkan. Hari ini keselamatan sudah turun atas engkau. Amen. Dan kemerdekaan, kebebasan terjadi dalam nama Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Engkau menjadi sebuah keluarga yang pasti akan memuliakan Tuhan karena engkau mengalami pemulihan dari Tuhan. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Dalam hidup ini seringkali ya kita merasa sendiri atau mungkin ada dosa yang menjerat kita dan membuat kita depresi. Merasa gagal. Nah, di momen ini saya ingin katakan Tuhan rindu untuk memelukmu. Kami punya layanan konseling dan doa Sahabat 24. Di mana itu dapat membantu Anda dan menguatkan Anda. Anda bisa bercerita apapun dan kapanpun
Cukup dengan catat nomor yang ada di layar atau klik link yang ada di kolom deskripsi, maka Anda sudah langsung terhubung dengan para konselor kami. Anda langsung merasakan indahnya dan damainya pelukan kasih Tuhan melalui pelayanan kami. Saudaraku, kami selalu menunggu telepon Anda selama 24 jam setiap hari. Ingat, Anda tidak pernah sendirian. 25 tahun sudah Cahaya Bagi Negeri ada untuk melayani Indonesia. Dan di usia yang ke-25 ini, CBN membuat sebuah perayaan yang sangat intim bersama para hamba-hamba Tuhan yang menjadi sahabat kami. Seperti apa acara ulang tahun 25 yang CBN lakukan? Berikut kita lihat tayangan berikut ini. Cahaya Bagi Negeri hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan masalah yang dihadapi oleh kita semua. Wow, saya begitu amazed melihat kesaksian anak tadi Tristan ya. Kita bisa melihat bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Wow. So inilah perjalanan kami untuk holistiknya dan menolong gereja. Tujuan kami adalah memberkati gereja. Karena kami tahu bahwa yang bisa kerjakan tugas besar menyelesaikan amanah agung itu adalah gereja. Jadi encouragement yang saya ingin sampaikan buat teman-teman di CBN, you don't know how much your life, hidup saudara sudah membawa perubahan besar dalam hidup orang. Selamat ulang tahun ke-25 untuk CBN. Selamat ulang tahun yang ke-25 buat CBN. Happy 25th anniversary. Selamat untuk CBN Indonesia. 25 tahun di dalam mengabdi dan melayani Tuhan. Saya mengucapkan happy anniversary yang ke-25 untuk CBN. CBN team and family, congratulations on your 25th anniversary. Continue to do the work of the Lord because you know what you do is never in vain. God bless you guys. Amen. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-25 untuk CBN. Harapan saya supaya CBN terus jadi garam, jadi terang bagi Indonesia. 25 years of journey is not easy, but there's a lot of blessing, a lot of favor, dan benar-benar menjadi cahaya bagi negeri khususnya Indonesia dari village, dari kabupaten, provinsi, bahkan seluruh negeri. Saya berterima kasih kepada Tuhan untuk kesetiaan yang telah Cahaya Bagi Negeri tunjukkan selama 25 tahun terakhir ini untuk memberkati bangsa Indonesia. Mengucapkan selamat ulang tahunnya ke-25 untuk Cahaya Bagi Negeri CBN. Kita sangat terkesan untuk pelayanan seluruh tim yang telah menjadi berkat besar bagi Indonesia. Indonesia berhutang kepada pelayanan CBN. Pelayanan CBN konsisten, persisten, ini menghasilkan dan menghadirkan gereja secara nyata di tengah-tengah keluarga dan bangsa ini. Bu Maria. Tadi para hamba Tuhan yang hadir itu betul-betul kita terharu melihat bagaimana semua tim CBN didoakan. Dan kiranya dari doa tadi, pertemuan tadi ada satu sinergi yang powerful ke depan, ya, pergerakan yang masif, yang siap untuk menjawab tantangan dan mengalahkan dunia ini. Ya, betul sekali. Ya. Seperti yang kita telah lihat bersama, komitmen besar kami adalah melayani gereja Tuhan untuk melakukan dan menuntaskan amanat agung. Kami terus membuat modul-modul pemuritan, mulai dari anak-anak hingga untuk para orang tua
agar mereka menjadi lebih baik bagi keluarganya. Dan kami memberikan semuanya itu secara free kepada gereja-gereja untuk dapat dipakai dalam pemuritan. Kami pun telah menjalin MOU dengan puluhan sinode dan ribuan gereja lokal karena kami sadar gereja Tuhan perlu diperlengkapi. Bila saat ini Bapak dan Ibu merasa ingin tahu lebih dalam tentang pelayanan kami atau ingin sekali support pelayanan kami, Bapak dan Ibu dapat menjadi mitra CBN. Caranya adalah kunjungi website kami dan daftarkan diri Anda menjadi mitra CBN. Atau Anda dapat juga langsung memberi dengan scan kris yang ada di layar saat ini untuk memberikan donasi Anda sebagai bentuk berkat dan dukungan Anda bagi kami demi bangsa ini. 1 Timotius 6 ayat 9 berkata, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saya Maria Kesmetan. Nah, jangan lupa untuk subscribe channel Jawaban. Saya Andi Otniel. Kami undur diri sementara ini, tapi kita akan jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.